akan memilih best participant dari para peserta yang aktif. Selain itu, setelah acara ini selesai, kita juga akan mengadakan lomba penulisan legal opinion, di mana untuk info lebih lanjutnya nanti di akhir acara akan disampaikan oleh panitia. Baiklah, karena waktu telah menunjukkan jam 1 sesuai rundown acara, yaitu waktunya pemaparan materi yang kedua. Tanpa berlama-lama lagi, untuk forum kali ini saya serahkan kepada moderator. Kepada sahabat Lutfi Arsandi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada sahabat Ibrahim selaku Master of Ceremony. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syahdan Dwi Rahmatullah SH, yang mana telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya, salam kenal Bapak. Bapak Syahdan, apakah bisa mendengar suara saya? Mungkin bersiap-siap mungkin ya. Mungkin baru siap-siap, Mas Moderator. Mungkin Oke. bisa ngobrol dulu aja, nggak apa-apa. Baik. Jadi, saya Lutfi Arsandi, selaku moderator, akan membimbing kembali jalannya acara Sekolah Legal Opinion 101 pada sesi kedua ini. Sebelum masuk ke sesi kedua ini, saya mohon izin kepada Bapak Syahdan untuk membacakan CV materi kita pada hari ini. Nama lengkap, Syahdan Dwi Rahmatullah SH, pendidikan pada tahun 2017 hingga 2018, beliau menyelesaikan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma. Kemudian pada tahun 2014 hingga 2019, beliau menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan gelar Sarjana Hukum. Kemudian pada tahun 2019, beliau menyelesaikan pendidikan profesi advokat di Universitas Indonesia. Terkait pengalaman kerja, pada tahun 2016, beliau pernah magang di salah satu kantor law firm, yaitu Namina Nina Rusmiati & Partners. Pada tahun 2017, beliau pernah magang di JILO Law Office atau Jakarta International Law Office. Kemudian pada tahun 2017 hingga 2019, beliau pernah menjadi Counselor at the Student Information and Counseling Center Islamic Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2018, beliau juga magang di kantor hukum Herman Dion dan rekan. Pada tahun 2019 hingga 2020, beliau pernah menjabat sebagai Junior Associate at Madawiti Pertiwi & Partners atau MPP Law Office. Di tahun 2020 hingga 2021, beliau pernah menjabat sebagai Associate at Kustander Kia Law Firm. Selain berpengalaman sebagai pengacara atau advokat di law firm, beliau juga memiliki segudang prestasi pada saat menempuh pendidikan di bangku kuliah. Sebenarnya saya mohon maaf kepada Bapak Syahdan untuk membacakan beberapa prestasinya saja, dikarenakan cukup banyak sekali prestasi yang diraih. Di sini saya cukup kagum dengan beliau ini. Terkait prestasi tersebut, diantaranya pada tahun 2016, beliau pernah mendapatkan juara 2 National Mad Court Competition Piala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kemudian juara 2 National Paper Competition di Universitas Pajajaran, dan pernah menjadi delegasi pertukaran mahasiswa perwakilan Universitas Islam Indonesia ke International Islamic University of Malaysia. Pada tahun 2017, beliau juga pernah mendapatkan juara 1 kompetisi debat oleh Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2018, beliau pernah mendapatkan silver medal in International Market Research Competition in 3 countries, Malaysia, Thailand, and Singapore. Beliau juga pernah menjadi Inspiring Youth in International Conference and Peace World in South Korea. Kemudian pada tahun 2019, beliau pernah mendapatkan 3 besar indeks prestasi kumulatif atau IPK tertinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, wisuda periode ke-6 tahun 2019, dengan indeks prestasi kumulatif yaitu 3,88. Itu merupakan dari prestasi beliau, sebenarnya cukup banyak sekali prestasi dari beliau ini, namun saya ambil yang menurut saya baik sekali untuk dijadikan motivasi, khususnya bagi para mahasiswa-mahasiswi di sini. Baik, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sesi kedua. Nanti pada sesi ini tentunya akan membahas terkait kepenulisan legal opinion. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kepada Bapak Syahdan Dwi Rahmatullah SH, saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ada suaranya ya? Siap, ada Pak. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai tadi yang udah dijelasin sama moderator, ya nama saya Syahdan Dwi Rahmatullah. Teman-teman bisa panggil saya Syahdan aja ya, karena kita nggak jauh beda umurnya kayaknya. Ya, teman-teman mungkin umurnya 22, 23, sekitar segituan, kita satu umuran lah. Oke, teman-teman. Mungkin di sini saya tidak akan seperti pembicara sebelumnya, karena barusan saya coba ngintip juga ke room Mas Alan.
udah detail banget sebetulnya ya, dijelaskan mengenai LO itu apa, terus kayak draftingnya seperti apa, penggunaannya seperti apa juga gitu kan. Dan saya lihat juga tema di sini adalah mungkin acara sekarang adalah sekolah legal opinion. Kalau sekolah saya menafsirkannya mungkin disampaikan materinya oleh guru gitu kan. Sementara ya kita kan masih muda-muda, jadi sistemnya kita sharing-sharing aja mungkin ya. Anggaplah saya itu teman sebaya, teman-teman yang lagi presentasi di dalam kelas gitu loh. Mungkin nanti bisa ada tanya jawab, sharing. Saya berharapnya sih, dan saya meyakini gitu, teman-teman pun punya pengalaman di bidang legal opinion, baik itu langsung prakteknya ataupun memang pernah ikut lomba-lomba seperti itu ya. Saya berharap teman-teman juga bisa sharing perbedaannya apa, dari apa yang saya sampaikan, dan nantinya harapan saya nanti akan terjadi apa ya, konklusi yang memang sempurna lah, bisa dipahami oleh teman-teman apa sih LO itu sebenarnya gitu. Karena saya pribadi berkecimpung di dunia praktisi, di law firm, magang-magang pun emang dari dulu udah di law firm, jadi mungkin bakal ada sedikit yang beda atau mungkin banyak mungkin ya. Karena ya dunia praktek dengan teori of course beda gitu ya. Tapi ya sebeda-bedanya tidak akan meninggalkan basic teori lah kayak gitu. Nah, terkait LO pun nanti kan struktur, format, dan lain-lainnya itu beda juga gitu loh. Jadi balik ke format kantor masing-masing dan balik lagi ke tiap lawyernya masing-masing. Nah, oke, teman-teman. Boleh share screen, bisa kan Mas? Bisa, bisa. Oke. Monggo panitia, mungkin bisa diatur. Sistemnya gimana Mas? Nanti tanya jawabnya bisa di tengah-tengah aja, apa biarin saya selesai dulu, apa gimana Mas? Kalau saya nggak masalah sih. Mungkin Mas Adan selesaikan dulu apa yang mau dijelaskan, nanti terkait sesi tanya jawab bisa di akhir. Oke, itu. bentar. Salah, bentar Mas. Oke, sebelumnya maaf lagi ya, saya tuh nggak mahir bikin PPT, jadi agak imut lah dikit gitu loh. Yang penting substansi materinya aja mungkin ya, semoga teman-teman bisa nangkep gitu loh dari ya sedikit ilmu yang saya sampaikan, karena saya nggak banyak pengalaman juga gitu loh. Oke, again saya sampaikan, pasti udah disampaikan oleh Mas Alan juga terkait dengan pengertian, terus fungsi, draftingnya, strukturnya itu kan. Cuma saya ingin nyampein lagi aja sih gitu, bedanya di mana dari dunia praktisi gitu loh. Oke. Ntar Mas agak ngalangin ini. Oke teman-teman, mungkin hari ini saya ingin menyampaikan 4 pembahasan kepada teman-teman atas apa yang sudah saya alami di dunia praktek. Yang pertama, saya akan sedikit mengulang lagi mengenai introduction to legal opinion. Yang kedua, mengenai research regulatory. Yang ketiga, mengenai draftingnya seperti apa. Dan yang keempat, analisis and argumentation-nya. Gitu. Oke. Ntar ya Mas, agak macet nih. Iya, nggak apa-apa. Oke, mengulas sedikit mungkin ya. What does legal opinion mean? Apa sih yang dimaksud legal opinion? Kalau sebelumnya Mas Alan sudah memberikan penjelasan dari beberapa ahli, mungkin ya saya tidak mengikuti dari awal, pasti udah jelas banget gitu lah. Cuma sejujurnya, yang namanya legal opinion yang saya pahami sampai sekarang, tidak ada pengertian baku yang memang undang-undang itu mengaturnya gitu loh. Jadi mungkin kenapa sebelum-sebelumnya para pemateri menjelaskan pengertian legal opinion itu dari beberapa ahli, karena memang nggak ada undang-undang yang mengatur, nggak mengikat juga untuk kita. Nah, oleh karena itu, mungkin kesempatan kita untuk lebih bisa mengembangkan atau mungkin mengambil poin-poin pentingnya, gimana sih caranya biar LO itu pengertiannya bisa dipahami dengan cepat. Ya balik lagi ke teman-teman gitu loh. Cuma saya ingin menyampaikan di sini, kalau saya pribadi memahaminya seperti ini. Sorry ya, nanti ada saya, ada aku, ada gua, itulah kita ngalur aja lah ya gitu. Oke, teman-teman, legal opinion. Kalau terdiri dari 2 kata kan. Yang pertama legal, kedua opinion. Legal kan kita tahu sendiri. Legal itu hukum, opinion adalah opini.
ya berarti opini hukum gitu loh, opini hukum. Cuma kalau misalkan ada penjabarannya lagi, opini hukum yang dibuat oleh siapa? Ya oleh orang hukum gitu loh. Apakah bisa misalkan sarjana teknik, sarjana ekonomi, bahkan doktor dari teknik, arsitektur dan lain-lain bisa membuat LO? Ya, sepemahaman saya sih yang namanya legal opinion karena pendapat hukum ya dibuatnya oleh orang hukum yang expert bidang hukum gitu loh. Especially me as a lawyer gitu, associate lawyer gitu loh. Yang memang kerja di law firm, di praktisi yang menyediakan jasa-jasa seperti ini gitu loh. Jasa konsultan hukum, produk-produk LO, LM, LDD dan lain-lain gitu loh. Gampangnya seperti itulah. Jadi kesimpulannya legal opinion, legal adalah hukum, opini adalah opini, opinion adalah opini gitu loh. Jadi pendapat hukum yang dibuat oleh orang hukum yang memang expert di bidangnya, entah itu praktisi, dosen, siapapun itulah gitu loh. Yang penting emang di bidangnya gitu. Simpelnya seperti itu sih teman-teman. Oke, yang kedua, what is legal opinion used for? Untuk apa sih legal opinion itu? Kayak gitu pertanyaannya kan. Legal opinion itu dibuat untuk memecahkan suatu masalah, kebingungan dari klien gitu. Nah, perlu saya tekankan, legal opinion itu dibuat bisa ketika si klien itu sebelum kena masalah, yang kedua ketika si klien itu telah mendapat masalah atau kasus gitu loh. Jadi nggak hanya ketika ada kasus, terus klien datang ke kita minta pendapatnya, gimana sih yang harus gue lakuin ke depannya sekarang, soalnya gue agak bingung nih, terjerat kasus pidana, korupsi, apapun itu, atau enggak mengenai kepailitan perusahaan gitu kan. Nggak hanya gitu. Jadi legal opinion itu dibuat tergantung situasi dan kondisi. Ya kalau dari kita sih bodo amat ya, klien itu mau minta kapanpun, entah dia belum kena kasus, apa setelah kena kasus, yang penting kita profesional. Ketika klien minta dibuatkan LO, ya kita buatkan gitu loh. Cuma ya nanti saya jelaskan gitu. Di dalam LO itu harus dijelaskan kenapa LO itu sampai dibuat. Ya jangan untuk main-main juga, karena nanti pertanggungjawabannya kita sebagai, misalnya ada yang udah advokat, lawyer, legal konsultan, itu lumayan berat gitu loh. Karena kita kan profesional jasa hukum di bidang law firm gitu loh. Oke, yang ketiga, who are needed legal opinion? Siapa sih yang butuh legal opinion? Sudah saya bahas tadi ya, pasti klien gitu loh. Nah, macam-macam klien kan beda. Klien itu adalah subjek hukum gitu. Subjek hukum kan di Indonesia ada dua tuh, person, reperson. Entah itu perseorangan, orang sendiri, misalkan si A yang kena kasus atau memang butuh pemahaman mengenai hukum karena dia mau melakukan tindakan sesuatu untuk perusahaannya, entah dia mau merger, acquisition, apakah dia mau mendaftarkan perusahaannya menjadi PT atau UMKM gitu kan. Dia bingung tuh, dia udah baca-baca dari internet, tapi tetap nggak paham juga. Oh iya, gue kenal nih Syahdan, misalkan di law firm emang di bidang hukum juga, makanya dia datang minta dijelasin alur pendaftaran PT itu seperti apa gitu loh. Makanya kita buatlah legal opinion gitu. Nah, bisa orang perseorangan, yang kedua badan hukum gitu loh. Misalkan perseorangan terbatas, klien kita kan nggak cuma orang perseorangan ya gitu. Bisa PT juga, tadi tuh mau melakukan tindakan hukum merger, akuisisi, kalau di bidang hukum bisnis ya. Apalagi ya? Banyak lah gitu. Kalau tindakan-tindakan action perusahaan itu kan banyak banget ya detailnya. Saya nggak bisa jelasin satu persatu. Cuma pada intinya seperti itulah. Yang butuh legal opinion adalah klien. Yang macam-macam klien banyak, ada si A, si B gitu. Cuma yang dipahami ya dua doang gitu. Person, reperson, gitu. Badan hukum dan orang perorangan gitu ya. Pasti udah paham lah teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, aku mau jelasin mengenai things have to be considered. Apa sih hal-hal yang harus diperhatikan, dipertimbangkan dalam pembuatan LO? Oke. Jadi gini, terkadang kita tuh sebagai mahasiswa hukum ya, saya pun dulu mengalami seperti itu sih, karena udah dilatih improve dari mulai penulisan, perkataan gitu kan. Akhirnya kita nggak kontrol, kita udah terlatih memakai bahasa-bahasa diplomatis dan tinggi banget lah kayak gitu. Nah, sedangkan dalam prakteknya, again teman-teman, balik ke dunia praktek, karena saya seorang praktisi, kenapa saya tekankan using a conditional language gitu.
LO itu dibuat tergantung kondisi klien itu gitu loh. Ya, tujuan klien datang ke kita kan dia nggak paham hukum gitu kan. Ya ngapain datang ke kita sebagai orang hukum yang bisa memahamkan gitu loh. Kalau kita nggak bisa memahamin dia, malah bikin dia pusing gitu loh. Karena kita terbiasa membawa bahasa-bahasa yang diplomatis, Latin, hukum banget, lah lo pasti paham lah semua gitu kan. Misalkan lex spesialis, derogat legi generalis, ubi society abuse, bla 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 bla, itu boleh sebenarnya, kondisional lah gitu. Lo lihat kliennya seperti apa gitu loh. Kalau misalkan orang awam banget, sorry, bukan ada maksud tertentu ya, misalkan dari pedesaan, dari orang-orang yang memang benar tidak memahami banget lah, kurang memahami masa lalu hukum gitu. Ya masa kita mau kasih kayak gitu-gituan, terus kita kasih sampai puluhan lembar, ratusan lembar gitu kan, nggak mungkin. Ingat, tujuan klien datang ke kita adalah pengen paham gitu loh, karena dia gelap banget tuh masalah hukum gitu. Dia datang ke kita pengen paham gitu loh. Tugas kita adalah memahamkan mereka dengan bahasa yang kondisional gitu. Ya, jadi kita turunin ego lah. Kebanyakan orang yang baru berpraktek tuh biasanya akan kaget gitu. Fresh graduate misalkan, atau enggak orang ya masih kuliah undergraduate misalkan, magang di tempat-tempat itu dulu gue gitu juga misalnya. Apalagi di Jilo kerasa banget. Jilo itu Jakarta International Office, dia emang nanganinya apalagi internasional ya. Of course yang dibuat itu dokumen-dokumennya bilingual juga gitu loh. Jadi kita pakai bahasa Inggris juga. Nah, untuk orang-orang yang memang high education, yang memang mudah paham dengan bahasa-bahasa tinggi yang biasa kita pahami, ya nggak masalah mungkin ya gitu. Kembali lagi kondisional. Tapi dulu saya disuruh riset juga gitu, bikin LO dikit-dikit. Hanya penjelasan dikit aja sih. Isunya itu mengenai boleh nggak sih kalau misalkan kita sebagai warga Indonesia kerjasama sama pihak asing, misalkan entah itu impor, jual beli apa, alat berat atau apapun itulah ya, atau enggak impor singkong, hasil tani di daerah mana gitu kan, hanya menggunakan bahasa Indonesia saja perjanjiannya gitu. Nah itu kan sebenarnya kita udah tahu kesimpulannya nggak bisa lah gitu. Setiap orang yang memang melakukan kerjasama dengan subjek hukum, entah itu person, reperson yang ada di Indonesia, ya of course lo harus ngikutin peraturan Indonesia dong. Salah satunya adalah bilingual lah seenggaknya gitu loh. Ada bahasa Indonesianya. Kenapa? Karena tadi takut dong gitu loh. Kita perjanjian yang kita buat itu ditafsirkan bahasa orang lain gitu loh. Makanya dalam perjanjian kita bikin juga, buat juga dalam beberapa pasalnya itu, kalau misalkan terjadi perbedaan penafsiran misalkan, ya kita baliknya, atau yang berlaku adalah hukum Indonesia-nya. Itulah gunanya kenapa kita harus bilingual seperti itu. Itulah kalau misalkan substansi poinnya kayak gitu. Jadi kondisional ya, turunkan ego, jangan mentang-mentang, karena banyak banget kejadiannya orang yang baru lulus misalkan masuk ke law firm, ya memang harus banget lah kita menonjolkan potensi kita gitu loh, bahwa kita tuh memang wah, masalah perkataan, kalimat itu udah high banget gitu loh. Cuma balik lagi, yang diminta klien seperti apa, kita lihat kliennya gitu loh. Oke, yang kedua, clear ya yang pertama. Yang kedua, don't promise anything like a guarantee of win. Jadi kita nggak boleh menjanjikan sesuatu kepada klien. Pak, misalkan ada datang klien person nih, orang perorangan, dia terjerat pidana. Contohnya ya, si A. Ingat ya teman-teman, nggak mesti pembuatan LO itu nunggu orang kena kasus dulu gitu loh. Kapanpun dia butuh LO, karena dia nggak paham hukum, butuh pemahaman hukum, ya udah kita buat gitu loh intinya tuh. Apakah setelah LDD pun bisa gitu loh. Nantilah kita bahas lebih lanjut. Nah, karena udah jelas juga dalam kode etik advokat ya, bahwa advokat itu adalah profesi yang paling mulia gitu loh. Sehingga tidak boleh menjanjikan sesuatu kemenangan, like a doctor lah gitu. Ya logikanya ya, ada orang sakit ke dokter, misalkan dokter itu bilang, ke gua aja, nantilah dijamin sakit parah lo itu yang udah, sakit tetangga itu yang udah koma misalkan, kalau ke gua udah yakin sembuh lah, gua kasih ini, nggak bisa gitu kan. Kembali pada faktor orang Sunda agak susah, faktor eksternal ya, itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Terus ada juga faktor eksternal yang memang bisa menjadikan yang tadinya harus sembuh jadi nggak sembuh. Itu banyak banget lah faktor-faktor. Begitupun dengan lawyer, advokat, konsultan hukum. Jadi memang nggak boleh menjanjikan sesuatu.
Makanya kenapa hasil dari LO itu nggak subjektif. Mentang-mentang dia klien gua, terus langsung mengakomodir kepentingannya yang tadinya peraturannya nggak bisa, dibisa-bisain, nggak gitu. LO itu bukan kayak kita bikin gugatan, dia klien kita bikin gugatan, kita fight di pengadilan, gitu kan, kayak gitu-gitu. Beda lagi itu, gitu kan. Nantilah lebih jelasnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ngomongnya kecepatan bilang ya, safety control soalnya. Oke, yang ketiga, it must be written honestly, completely, and objectively. Oke, gue jelasin satu-satu ya. Jadi LO itu dibuat harus sejujur-jujurnya. Tadi menyinggung yang barusan gue jelasin ya. Ya LO itu kalau misalkan setelah kita riset, isunya misalkan ada klien, isunya kita udah paham, kita bikin isu, faktanya seperti apa, terus kita langsung riset tuh, regulasinya seperti apa. Terus gue menemukan fakta hukum bahwa memang apa yang akan dilakukan oleh klien, tindakan klien dalam perusahaannya itu melanggar hukum, jangan kita tutup-tutupin, malah jadi merugikan klien gitu loh. Justru kita klien datang ke kita itu sekali lagi untuk minta dipahamkan, karena dia gelap gitu loh, pengen melakukan tindakan selanjutnya seperti apa. Kalau kita sok-sokan kayak, wah kita kan punya taktik, ya ini undang-undang mau ngomong nggak bisa sih, tapi kalau misalkan kita lobby-lobby gini-gini, bukan kayak gitu Bambang gitu kan. Jadi kalau misalkan LO itu ya balik lagi ke sumber hukum. Kalau sumber hukumnya bilang nggak bisa, beda lagi taktik lawyer sebagainya itu kalau fight pengadilan lagi emang mediasi gitu loh. Jadi benar-benar gimana ya? Senyatanya dalam undang-undang ngomong apa ya, lu jelasin ke klien. Bu, ibu mau bikin PT, sedangkan modal yang akan ibu masukkan itu segini, itu nggak bisa jadi PT perseroan biasa, tapi masuknya UMKM karena ini kita jabarin gitu contohnya tuh. Kalau dalam bisnis ya, dia maksa, nggak mas kita harus bisa. Ya kita kan bukan pemerintah yang nerima itu jadi PT apa enggak, justru kita nge-make sure karena ibu memberitahukan, menyampaikan faktanya seperti itu, kita sampaikan juga gitu faktanya seperti ini gitu loh. Jujur ya pada intinya, jangan kayak sok-sok mengakomodir klien yang tanya nggak bisa jadi nggak bisa. Oke, wait mas, bentar ya mas. Ya mas, nggak apa. Oke, teman-teman lanjut ya. Honestly udah, completely. Ya harus dibikin sekomplit mungkin. Ya tugas kita sebagai lawyers yang paham hukum, yang dianggap memang tahu segalanya tentang hukum, ya harus seperti itu, memberikan legal opinion sekomplit mungkin. Dari mulai sumber yang pertama sampai sumber yang terakhir, dari mulai undang-undang yang atas sampai yang undang terendah, ngaturnya seperti apa, sampai dengan undang yang sektoral, sekalipun kita jelasin gitu loh. Capek, ya capek. Tapi kalau misalkan teman-teman udah terbiasa bikin tulisan, LO, biasa riset, biasa bikin analisis kasus, LM, apapun itulah, membiasakan diri kayak gitu-gitu ya. Itu penting banget soalnya. Karena LO kayak gitu-gitu tuh nggak bisa kayak teori doang. Oke, karena kebanyakan orang ya, misalkan ada nih kantorku anak-anak magang gitu, pinter secara teori, ya kayak detail banget gitu loh. Mas, menurut rumus ini pakai struktur ini. Ya iya oke, bener. Salut sih gitu. Cuma ketika mereka atau dia ya menuangkan ke dalam tulisan agak bingung karena kurang terlatih gitu loh. Jadi lebih baik membalanskan gitu loh. Paham iya dari segi teori gitu, membiasakan diri untuk membuat hal kayak gitu dibiasakan juga ya. Nah, sharing ya. Kalau dulu kayak gini, aku pribadi ya, nggak tahu ya dari dulu tuh jiwa-jiwa kepo banget gitu loh. Tapi keponya nggak hal-hal yang negatif ya. Mungkin misalkan lagi mandi tuh, karena masih berbekas teori di di perkuliahan, tersirat tuh lagi mandi misalkan, aduh kok ada pertanyaan ya, bisa nggak sih kayak tadi contohnya, bahasa Indonesia itu perjanjian hanya dibuat bahasa Indonesia gitu loh. Meskipun kita bahasa Inggris doang, meskipun perjanjiannya sama Indonesia, ada pihak Indonesia gitu. Kadang kita pun udah tahu kesimpulannya ya, tapi karena ada keinginan dalam diri untuk melatih tulisan yang terstruktur,
gitu loh. Biasanya aku kayak bikin gitu-gituan, kayak bukan LO sih, analisa gitu-gitu loh, dari kekepoan yang memang terpikir begitu aja, entah di jalan, entah gimana. Misalkan, apa sih, bisa nggak sih cara akuisisi kalau misalkan asetnya segini, gini, gini, gini. Ya udah, dengan kita sering menganalisa, nggak perlu baca teoritis kayak buku-buku dimulai pengertian, fungsi, berapa banyak jumlahnya, gitu-gitu nggak perlu. Karena dengan sendirinya ketika kita ingin memecahkan kasus, of course kita akan tertuntut lah untuk membaca dari mulai pengertian gitu-gitu kan. Nah, kayak gitulah. Oke, completely udah clear ya. Objektif kayak yang tadi saya jelasin. Objektif gitu, nggak boleh memihak. Kalau senyatanya undang-undang ngomong kayak gitu, ya udah bilangin ke klien gitu loh. Tapi yang jadi mahal kan jasa lawyer, selain memang kita memberikan senyatanya, faktanya, arahan, juga memberikan rekomendasi kepada klien. Kalaupun misalkan apa yang diinginkan klien itu dalam undang-undang tidak bisa dilakukan, kontrari atau gimana gitu kan. Ya, yang jadi mahal adalah kita memberikan suggestion, advice kepada mereka gitu. Oke Bu, karena nggak bisa, mungkin langkah selanjutnya ya bisa aja bisnis Ibu tetap jalan, tapi yang Ibu bangun adalah UMKM. Sama aja sih Bu, gini. Kita kasih pemahaman. UMKM juga PT bisa tetap melakukan suatu pengadaan, ikut tender, bla bla bla. Karena ini gitu loh. Makanya lawyer dituntut untuk banyak baca ya. Karena emang dalam prakteknya kasus yang tadinya mudah banget, dia hanya ingin mendirikan UMKM, itu awalnya mudah banget kan, berapa syarat modalnya gitu-gitu, karena kita menemukan isu baru yang dilarang, akhirnya kita dituntut untuk memberikan suggestion. Ya, suggestion itu dari pengetahuan yang emang udah kita terlatih, biasa sering baca nangan kasus gitu kan. Clear. Bentar ya Mas, susah nih. Iya, nggak apa-apa. Laptopnya kayaknya bukan dari Zoom meeting ya. Oke. Tadi saya ikut pas bagian Mas Alan ngejelasin structure ya, meskipun memang udah tengah-tengah banget. Itu syarat teori ada apa aja tadi itu Mas yang dijelasin tuh? Menurut ini banyak kan gitu. Again, saya jelaskan bahwa struktur LO, format LO itu tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa ngasih statement bahwa ini salah, ini benar gitu formatnya, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih nggak baik gitu loh. Intinya ketika pesannya tersampaikan, isunya terpecahkan, ya udah LO. Cuma secara general kayak perjanjian lah, ada yang namanya tuh asas kebebasan berkontrak kan gitu. Ya lu berhak mengatur apapun gitu loh. Misalkan lebih detail tentang artefak, misalkan kalau dalam penggalian konstruksi bila mana nanti ditemukan candi atau apa kayak gitu-gitu kan, itu balik lagi ke taktik lawyer ya, kayak gitu. Nah, begitupun dalam LO. Kalau dalam perjanjian ada kebebasan berkontrak, mungkin kalau dalam LO kebebasan para lawyer taktiknya masing-masing, gitulah kalau gue memahaminya gitulah pokoknya. Nah, yang biasa dipakai secara umum seperti ini dari beberapa kantor yang memang pernah saya alamin gitu loh. Meskipun nanti ada detail lagi yang mengaturnya references atau apapun itu ya. Cuma secara general teman-teman bisa capture atau tulis atau nanti kasihlah ininya PowerPoint-nya. Ya seperti ini gitu loh. Pertama ada background. Apa tuh background? Sama nggak sih kayak skripsi? Agak lupa-lupa lagi skripsi ya. Intinya tuh ya background ya latar belakang gitu ya. Latar belakang kenapa sampai skripsi itu dibuat. Latar belakang kenapa sampai LO itu dibuat. Kalau dalam skripsi mungkin teoritis banget lah ya. Kayak Indonesia merupakan negara beberapa paragraf. Kalau dalam background sendiri, dalam LO, yang gue alamin, to the point. Kalau memang background itu harus panjang, ya panjang, pendek, ya pendek. Tergantung kondisi yang dialami oleh si klien gitu. Makanya gue bikin the reason of why legal opinion should be made gitu loh. Alasan kenapa background itu harus dibuat. Contohnya, oke, sebelumnya gue mau jelasin lagi nih. LO itu nggak semata-mata dibuat gitu aja ya, karena pertanggungjawabannya lumayan gede gitu loh. Bukan lumayan lagi, buat kita yang orang praktisi yang memang menyediakan jasa hukum, yang biasa memperjualbelikan produk hukum kayak gini-gini,
ya apa namanya, luar biasa banget gitu loh dari segi pertanggungjawaban dan harga gitu ya. Makanya nggak semena-mena dibuat gitu aja gitu loh. Ada kepentingan baru kita buat. Contohnya, kita lagi nangan kasus atau enggak ada klien yang datang ke kantor misalkan pada hari Senin, terus kita ngelakuin meeting tuh. Dalam meeting itu si klien menjelaskan case-nya seperti apa, isunya seperti apa, faktanya seperti apa. Jelasin, makanya oleh karena itu kita tuangkan dalam background. Intinya tuh ya, kalau basa-basi bakso tahunya itu kan macam-macam ya. Misalkan diawali dengan kalimat apa itu bebas lah, baik lagi ke taktik lawyer masing-masing. Pada intinya memuat seperti ini. Ya pada tanggal 1 Agustus 2019 telah datang klien yang bernama A atau PTA yang sedang mengalami kasus atau emang yang akan melakukan suatu aksi hukum korporasi ya di bidang ini, yaitu ini. Dan mengalami kendala di bidang ini, sebutinlah kayak faktanya seperti apa gitu. Sehingga meminta pendapat hukum kepada kita sebagai lawyernya, konsultan hukumnya, yaitu law firm, entah AA law firm, apapun itu ya. Yang kemudian kami simpulkan atau kami tuangkan pendapat kami sebagai berikut. Kayak gitu-gitulah pada intinya lah ya. Nanti teman-teman bisa ngembangin sendiri. Nah, formatnya balik lagi ke taktik lawyer sama format kantor. Ada yang semacam background-nya itu udah masuk ke surat pengantar. Ada yang memang dibikin poin sendiri kayak background gitu loh. Kayak skripsi gitu ya. Oke, clear ya background. Terus yang kedua, fakta. Jadi kita sebagai lawyer ya harus cermat, teliti, gimana ya? Harus cerdas lah, dituntut cerdas banget gitu loh. Kalau hal kayak gini emang harus membiasakan diri nanganin kasus sih gitu. Apalagi kalau misalkan klien itu ngasih curhatan-curhatan apa yang dialaminya itu kesana kesini gitu loh. Nah, makanya kita sebagai lawyer tuh harus pintar-pintar mengikuti alur pembicaraan dan membatasi itu. Kalau sekiranya apa yang dia curhatin itu nggak relevan dengan kasus dia, LO yang dibuat gitu, kita arahin. Ya kita kayak Najwa Shihab lah gitu. Kita terus arahin poinnya di mana biar kita bisa benar-benar nangkep. Karena kalau misalkan kita nanti salah nangkep, kita sendiri yang rugi gitu loh. Gitu. Soalnya klien kan orang yang kebanyakan ya, orang yang awam hukum gitu loh, nggak paham mengenai hukum. Namanya orang lagi kena masalah, pasti dia ceritanya ke sana kesini kan, kiri, kanan, atas, bawah, wah, sampai tiba-tiba kalau nggak dibatasi ke keluarganya pun yang nggak sangkut paut ya, dia curhat juga gitu loh. Ini berimplikasi pada anak saya lagi sekolah gini-gini. Oke, kita cut gitu loh. Kalau emang nggak relate dengan isunya, kita ikutin, kita cut, kita filter lah kayak gitu. Fakta-faktanya seperti apa. Oke, karena nggak bisa tanya jawab ya di sini. Karena nanti nunggu selesai dulu, langsung gue jelasin lah kayak fakta. Teman-teman pasti udah tahu lah fakta hukum itu seperti apa, gitu loh. Pada intinya yang dipahami fakta hukum itu adalah peristiwa hukum gitu aja lah, yang terkait dengan isu kejadian hukum tersebut gitu loh. Itulah intinya tuh, beda sama peristiwa biasa ya. Peristiwa biasa memang ada satu kesatuan dalam dalam kejadian tersebut, tapi kalau emang bukan fakta hukum, bukan peristiwa hukum, itu bukan fakta hukum. Nangkep nggak sih? Sorry belibet ya. Pada intinya seperti itulah ya. Oke, yang keempat, identification of supporting documents. Ketiga ya, issue. Isu itu kalau dalam penulisan karya ilmiah, rumusan masalah mungkin ya. Masalah yang sedang dihadapi itu seperti apa gitu. Nah, biasanya klien itu datang ke kita curhat mengenai suatu kejadian dan kita harus menentukan kan isunya itu ada berapa, pertanyaannya berapa, yang menjadi concern isunya itu ada berapa macam gitu loh. Sekiranya kalau misalkan itu nggak sangkut paut, beda topik, itu kita tuangkan dalam beda LO kan kayak gitu. Karena gini teman-teman, gue cerita dari segi praktisi ya. Ketika ada isu yang memang tidak relevan,
beda lah gitu pembahasannya itu. Itu kan dibikin LO-nya beda. Nanti si klien itu harus bayar beda lagi dong kayak gitu. Kalau dari segi hukum bisnisnya seperti itulah. Kalau dari bisnisnya gitu loh. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintar banget tuh isunya itu yang dia curhatin apa aja. Sekiranya ada yang memang melenceng, yang harus dibikin concern yang baru, LO yang baru, ya udah kita pisahin, kita sampaikan ke klien, Bu. Kalau masih mengenai perjanjian gini-gini Ibu masih bingung, oke saya bikin, mungkin Bu isunya ini, mungkin Bu yang saya tangkap, mungkin nanti saya akan berikan pemahaman tuangkan dalam LO itu seperti ini. Kita make sure tuh, ini bukan Bu yang dipertanyaan. Kadang si klien tersendiri itu kayak kebingungan sendiri gitu loh. Apa sih yang ingin gue tanyain sebenarnya gitu loh. Tapi kejadiannya seperti ini loh Pak gitu. Nah, kalaupun ada beda concern, kita sampaikan juga. Nah, kalau misalkan masalah merger, ini kan beda lagi ya Bu ya, concern-nya. Mungkin nanti bisa bicara lagi lah dengan atasan saya atau dengan siapa, atau udah buka kantor sendiri dengan saya gitu, terkait dengan ini, karena ini kan menimbulkan produk baru, yang mana dari segi bisnis, ini beda lagi harganya Bu, gitu. Karena you know lah, harus tahu gitu. Meskipun balik lagi ke kantor masing-masing ya, LO itu mahal, meskipun cuma 5 lembar, 10 lembar, sampai puluhan lembar ya. Harganya beda-beda, tergantung kasus, tergantung material, concern topiknya, tergantung kantornya, gede apa enggak gitu. Gue kaget dulu mengenai bahasa Indonesia itulah ya, di kantor net gitu. Cuma nanya gitu doang, sebenarnya tuh ya, kita kalau baca banget, bisa lah ya, meskipun bukan orang hukum gitu. Dihargainya sampai 40 juta, kayak gitu-gitu. Itu cuma 5 lembar. Karena udah bilingual, jadi tinggal lembar. Iya, segitu. Dengan fontnya Tahoma itu ukurannya 11. Gitu. Jadi begitu berharganya LO kalau misalkan kita udah bisa membranding diri gitu loh. Oke. Ada yang mau nanya ya? Atau enggak? Oke, lanjut ya. Oke. Dalam isu, kita harus pintar-pintar untuk identify, classify, and formulate appropriately gitu loh. Yang tadi gue jelasin lah, udah ya, clear. Yang keempat, identification of supporting documents and material. Nah, si klien biasanya itu ketika mencurahkan sesuatu, masih bukti-bukti dong kayak gitu. Kalaupun klien lupa dan tidak memberikan bukti-bukti, ya kita sebagai lawyernya, konsultan hukumnya, meminta itu semua. Jadi jangan mau kita bikin LO, hanya dari omongan saja gitu loh, apa yang disampaikan, tapi fakta-fakta bukti tertulisnya tuh nggak ada gitu loh. Karena itu nanti ya kita jadi malu lah, paham kan? Masa kita hanya percaya satu pihak nggak ada bukti-bukti gitu. Meskipun emang kita mengakomodir kepentingan klien, tapi karena kita harus mengungkapkan kebenaran dalam legal opinion itu, ya kita pun harus pintar-pintar dong apa yang dibutuhin, dokumen perjanjian, anggaran dasarnya, surat tidak pernah bersengketa dengan PT lain kayak gitu-gitu loh. Jadi selain kita pada saat si klien curhat fakta isu gitu-gitu background-nya kita ikutin juga, kita harus dengan cekatan, oh karena dia ngomong ini berarti yang dibutuhin ini. Harus kayak pintar gitu loh. Gitu, tenang. Jangan jadi momok untuk kalian, karena nanti pun seiring berjalannya waktu, kalau kalian terbiasa bikin kayak gini-ginian, ya akan terbiasa dengan mudahnya. Dulu tahun pertama, speakernya dimatiin ya, biar tidak saling nubruk-nubruk. Oke, baik lagi ke identification dokumen material ya. Kayak gitu, kalau misalkan ada dokumen yang sekiranya perlu diperlukan atau dibutuhkan, kita minta ke klien gitu loh. Nah, fungsinya untuk apa? Karena nanti takutnya ya teman-teman, ketika si klien menyalahkan kita gitu loh atas LO kita, meskipun again kita nggak bisa disalahin gitu loh, karena namanya pendapat relatif gitu kan. Tapi ya serelatif pun ya kita harus ada pertanggungjawaban dong. Pendapat yang kita utarakan itu sesuai dengan sumber hukum, aturannya. Cuma ketika ada peraturan yang nggak update, kita malu banget nggak sih gitu? Yang harusnya kita pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, kita masih pakai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 gitu loh. Ya itu fatal banget sih menurut gue gitu.
meskipun tetap nggak bisa disalahin, ya secara B2B, business to business ya, kayak klien dengan ini ya, dia pun minta pertanggungjawaban, gimana sih? Bukannya lu paham hukum gitu kan? Diminta apa namanya? Opini gini aja kok lu salah menerapkan undang-undang, tahu gitu gua aja gitu loh. Gua yang nggak paham hukum ya apa salahnya? Gue pun salah gitu loh, nggak apa-apa gitu. Itu ya. Oke, lanjut ke regulation. Nah, ketika kita sudah memahami background-nya itu apa, kenapa LO itu sampai dibuat, fakta-fakta yang seperti apa, berkaitan dengan dokumen ya, dokumen material yang dibutuhkannya itu kita udah mencukupi, isunya itu apa, lanjut kita ke regulation. Oke, ada yang lupa. Sebelum regulation. Nah, praktik lagi. Kalau misalkan teman-teman nanti mau jadi lawyer ya, meskipun again, saya tuh berkali-kali membicarakan semua balik ke praktik lawyer masing-masing. Cuma ya, karena di sini sistem sharing, saya pengen dong kayak membagi apa yang saya alamin. Mudah-mudahan teman nggak kaget ketika nanti masuk ke law firm bagaimana ya. Biasanya biar kita nggak disalahin, kita bikin dalam legal opinion itu ada part yang menyatakan bahwa kayak semacam pernyataan bahwa dokumen yang kami terima itu adalah ini adalah dianggap kami asumsikan asli dari klien karena dibuktikan dengan kita biasanya bikin daftar permintaan dokumen kepada klien apa yang dibutuhin gitu loh. Kita bikin surat sendiri yang tatangin sama kita. Ketika si klien memenuhi itu, mengirimkan kepada kita, kita harus make sure dan bikin bukti penerimaan dokumen. Kita checklist dan kita bikin surat pernyataan bahwa yang diterima oleh kita adalah ini anggaran dasar, perubahannya ini. Jadi ketika nanti ada miss di bagian fakta ataupun kesimpulan legal opinion, gitu loh, kita nggak bisa disalahin. Seenggaknya ya, itu balik ke taktik kecerdasan lawyer masing-masing gitu loh. Karena dengan seperti itu kayak gue agree juga sih gitu. Meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan kita disalahin kayak gitu. Karena kita udah punya bukti ya, kita nerima ini doang gitu loh. Apa yang lu curhatin, apa yang lu kasih gini doang, masalah palsu nggak palsu kita nggak tahu dong gitu loh. Karena nggak mungkin juga namanya perusahaan ngasih yang asli-asli meskipun kita lawyernya ya gitu. Kecuali dalam keadaan terdesak gitu. Oke. Clear ya? Regulation yang nomor 5. Jadi setelah kita mengumpulkan dari 1 sampai 4 memahami itu, tugas kita adalah riset regulasi peraturan kayak gitu. Peraturan itu kan banyak banget ya. Kuncinya adalah kita harus memahami sumber hukum. Sumber hukum itu apa aja? Peraturan, doktrin, traktat. Kalian pasti paham lah basic kayak gitu-gitu kan ya. Cuma kalau LO, biasanya yang paling diutamakan adalah peraturan yang senyatanya mengatur di Indonesia seperti apa. Masalah lu mau nyampein doktrin nanti gimana gitu kan. Itu mending dijadiin terakhir lah gitu. Karena si klien tuh pengen tahu fakta regulasi yang mengatur senyatanya seperti apa gitu loh. Kalau selebihnya pendapat-pendapat doktrin kayak gini kan kadang ada yang bertentangan dengan yang lain-lain ya, dengan expert yang lain gitu, profesor yang lain. Itu boleh aja sebagai pendukung kalau benar-benar dibutuhkan, kalau relate banget gitu loh. Tapi kalau enggak ya mending pure regulasi aja sih gitu, saran. Tapi balik lagi ke tiap orang kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui sumber hukum yang dipakai, misalkan undang-undang peraturan, ya kita memahami dong, banyaknya peraturan yang mengatur isu itu tuh jutaan, lebay banget gue ya. Ya banyak lah sebanyak itu gitu. Kadang bingung menentukannya seperti apa. Ya, kita balik ke hierarki peraturan perundang-undangan. Kita paham kan yang ditetapkan TAP MPRS dari mulai Undang-Undang Dasar 1445 gitu, sampai dengan peraturan yang di bawahnya sampai yang sektoral gitu. Peraturan kabupaten, kota kayak gitu-gitu. Itu harus dipahami dan harus diperhatikan banget sih gitu. Nah, karena nanti ujung-ujungnya harus menentukan mengenai leg spesialis, derogat, legi generalis. Leg inferior, superior, derogat, legi inferior, kayak gitu-gitu loh. Misalkan banyak dari peraturan yang mengatur ya, lu harus ingat dong kayak peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang lebih umum. Meskipun yang umum mengatur, tapi kalau ada yang peraturan BPN yang lebih spesifik sektoral mengatur ya yang atas kesampingan dulu dong. Karena yang sektoral tuh yang spesialis gitu loh. Kayak gitu-gitu. Lalu misalkan peraturan pusatnya seperti ini, tapi di pemerintahannya di kabupaten provinsi mengaturnya seperti ini, perbolehkan gitu loh. Nah, berarti peraturan yang lebih tinggi
yang lebih rendah, gitu-gitulah pokoknya tuh lebih sektoral, paham lah ya gitu-gitu, pasti basicnya nggak perlu dijelasin panjang lebar banget. Itu taktik dalam menentukan peraturan apa aja yang digunakan gitu, biar nggak pusing. Nanti lebih lanjutnya ada kok ke bawah-bawah taktik selanjutnya, bentar. Oke, setelah kita mengumpulkan regulasinya, sumber-sumber hukum yang dipakai, kita udah bikin tuh dalam suatu Word gitu kan, udah dieliminasi, difilter mana aja yang emang terkait, gue tahu tuh hukum ini, peraturan ini, kementerian ini, keputusan ini gitu kan. Baru kita analisis dan berargumentasi, kayak gitu-gitu. Segampang itulah kalau menjelaskan, tapi prakteknya balik lagi, harus pembiasaan, teman-teman, kayak gitu ya. Oke. Berapa lama ya Mas saya presentasi? Masih 90 menit, Mas. Oh, oke, agak lama ya. Nanti kalau misalkan materinya udah habis, kita sharing-sharing aja ya. Siap. Oke. Yang terakhir, conclusion, kesimpulan ya. Makanya gue buat di sini, next slide. Karena ada sesuatu hal yang pengen gue sampaikan yang harus detail banget menurut gue ya. Yang memang gue ngerasa ada kewajiban yang harus dituntaskan sama klien nih. Nggak hanya membuat kesimpulan terkait isu dari pertanyaan-pertanyaan klien doang, karena ada beberapa hal yang harus gue sampaikan juga klien. Yang mahalnya di situ, yang ditunggu-tunggu klien seperti itu gitu loh. Pertama, make a conclusion from the results of the analysis, gitu kan. Jadi ya, of course kita harus bikin kesimpulan dari isu yang ada dalam LO itu. Kalau isunya satu ya satu, dua ya dua, gitu loh. Bikin kesimpulan semudah mungkin dipahami oleh klien. Jangan yang kayak tadi saya jelasin, klien udah capek banget baca peraturan dari atas beberapa lembar gitu kan. Dalam kesimpulan pun masih membingungkan. Jadi gue tuh boleh apa enggak sih gitu. Bikin semudah mungkin gitu loh. Misalkan kalau gue pribadi, taktiknya adalah pertama kalau pertanyaannya boleh apa enggak, gue jawab dulu boleh gitu. Baru jelasin sesuai dengan peraturan menteri pasal ini gitu. Kalau nggak boleh gitu. Kayak gitu. Jadi di awal kita simpulin dulu boleh apa enggaknya, ada basis hukum apa enggaknya, kontra apa enggaknya gitu ya, baru kita jelasin penjelasannya kayak gitu. Oke, yang kedua, it's must to answer the legal issue. Ya, harus banget gitu loh. Bentar, Mas. Yang tadi aku jelasin ya, dijelasin kontra apa enggak sih tindakan yang mau dilakuin sama klien tuh diizinkan apa enggak, harus jelas gitu loh. Kasih tahu sama klien senyatanya, seadanya. Yang ketiga mengenai give a conclusion about our client's position. Selain kita memberikan kesimpulan atas isu yang ada dalam LO itu, kita pun harus kasih kesimpulan posisi lu tuh sekarang agak bahaya. Posisi lu sekarang tidak dibenarkan. Posisi lu sekarang salah. Posisi lu sekarang benar gitu loh. Jadi kasih posisi klien itu sekarang nyatanya seperti apa. Ya kalau misalkan tidak melanggar, kasih tahu tidak melanggar. Atau misalkan agak bahaya nih, soalnya nanti kalau dalam hukum bisnis ya, kalau ibu melakukan seperti ini, kalau ibu akan melakukan seperti ini agak bahaya, nanti naruhnya ke pajak gini. Nanti pajak penghasilan ibu akan gini. Pajaknya akan melambung tinggi gini gitu loh. Karena baik lagi, ketika kita udah biasa nanganin banyak kasus, kita dengan mudahnya mengkait-kaitkan dengan berbagai topik hukum yang lain, entah banking, terus kayak merger acquisition, corporate matter, apapun itulah ya, PKPU kepailitan gitu. Oke, selain kita memberikan kesimpulan atas posisi klien saat ini, gitu loh, kita pun harus memberikan recommendation of what client should do, kayak gitu. Nah, biasanya kalau aku pribadi memberikan tindakan selanjutnya, saran-saran, hanya sebatas suggestion dan nggak mengikat gitu loh. Jangan sampai menjanjikan ya. Ini ada poin terakhir, dan give any promises gitu. Jangan menjanjikan kalau ibu pakai rekomendasi saya, insya Allah aman lah bu. Meskipun ada insya Allah kan dalam Islam itu kan kayak berjanji gitu ya. Apapun itulah ya, kayak janji yang dibalut dengan kata-kata manis seolah-olah meyakinkan bahwa itu tuh
akan goals banget gitu loh. Nah, meyakinkan boleh, karena kan kita yang tahu tentang senyatanya hukum seperti apa, karena kita yang expert di bidang hukumnya. Cuma ya kita harus memberikan plus minusnya juga gitu loh. Intinya balik lagi, ingat teman-teman, LO itu sejujur-jujurnya. Positif, negatif, biar dia tuh tahu dia tuh harus ngelakuin apa ke depannya, intinya gitulah. Gitu. Karena LO itu biasanya kalau misalkan belum kena kasus ataupun udah kena kasus ya, biar klien itu mengetahui apa yang harus dia lakukan selanjutnya gitu lah. Biar dia nggak gelap kayak gitu. Kalau kita ngasih kepalsuan, dia salah jalan, kita salahin juga dong kayak gitu. Atau enggak malah jadi law firm kita nggak laku lagi gitu loh. Branding kita hancur gitu. Makanya kalau di law firm saya pribadi, entah itu typo, apalagi sampai salah menerapkan undang-undang, itu haram banget hukumnya, wah caci mati. Kalau yang udah merasakan dunia law firm pasti merasakan lah gitu ya, kerasnya law firm seperti apa, under pressure. Maksudnya pressure-nya itu nggak cuma masalah kerjaan yang kalau jadi associate ya subuh pagi ketemu pagi lagi misalkan, tergantung law firm-nya ya. Belum dari atasannya yang memang orang hukum terkenal tegas-tegas, galak-galak gitu kan. Belum karakter yang beda satu sama lain. Jadi mau lu magang masih di dede-dede lah ya. Oh, dede gini-gini. Lu masuk sebagai junior associate atau sebagai associate gitu kan. Lu salah nih gini-gini, belum caci maki dan sebagainya gitu loh. Oke, balik lagi ke pengalaman praktek. Kalau yang tidak menemukan kondisi seperti itu ya alhamdulillah. Berarti kalian diberikan rezeki yang memang kondisinya seperti itu. Lanjut ya. Oke. Nah, yang ini tuh, yang tadi, itu struktur yang biasa secara umum digunain. Meskipun nanti ada detail-detailnya sendiri ya. Nah, ada juga yang kayak gini dibikinnya. Ini pengalaman beberapa law firm sih. Nah, makanya ditegasin, there is no fixed structure of legal opinion drafting. Jadi nggak ada struktur legal opinion yang pasti, yang emang ngerasa dibenerin banget, nggak ada gitu loh. Cuma secara umum seperti itulah ya. Nah, biasanya ada yang masukin sebelum background tuh dia executive summary gitu loh. Apa itu? Dia, misalkan si klien udah cerita dari awal sampai akhir. Di executive summary itu dia memastikan lagi, nge-make sure sebelum menuangkan ya ke klien. Yang jadi concern tuh seperti ini ya Bu ya. Yang saya tangkap seperti ini Bu ya gitu. Jadi dia menyimpulkan di awal dulu apa yang klien sampaikan, apa ada yang tangkap, jangan sampai miss. Nah, ini balik lagi ke taktik klien masing-masing, karena nanti takutnya disalahin atau apa gitu ya. Makanya kita harus pinter-pinter dong gimana caranya biar kita aman juga. Apa yang dia sampaikan, apa dia yang berikan, entah itu dokumen, material, apapun itu, ya apa adanya, apa yang pada saat itu ditangkap sama kita. Makanya kita bikin executive summary gitu kan. Oke, background sama lah ya, isunya sama. Ini sama tentang regulation, analisis, kesimpulan. Sama lah ya, bahkan lebih detail yang tadi, cuma membedakan ada executive summary doang. Gitu. Oke, gimana sih dan caranya gue biar gampang research? Banyak banget caranya sekarang. Paling kalau udah ada Google ya. Kenapa gue menempatkan Google yang paling besar dan paling utama? Karena sekarang itu bukan zaman purba lagi. Kayak segala sesuatu, apa yang diatur, dari pengaturan tertinggi sampai yang sektoral pun udah ada di Google gitu loh. Apalagi kalau kita berlangganan kayak, sorry, gue bukan sponsor ya, hukum online gitu-gitu, itu udah ada disediakan. Kalau kita butuhnya ini, peraturan sektoral ini ya bakal dikasih gitu. Tapi kalau nggak pun ya kita harus pinter-pinter nyari di Google. Masuk ke webnya instansi BPN, masuk ke BPKM, masuk ke Kementerian Hukum dan HAM gitu kan, tergantung kasus. Terus tugas kita adalah meskipun diberikan kemudahan seperti itu, nge-make sure masih berlaku nggak undang-undangnya, gitu. Benar nggak undang-undangnya? Jangan sampai yang terbitkan itu hanya masih draft, belum yang ditandatangan. Ini kesalahan fatal banget. Dulu beberapa kali kejadian, adalah entah temen entah apa, gue nggak mau memberitahu itu. Cuma kesalahannya ada dia kayak yakin banget gitu. Ternyata itu masih draft. Yang dipakai itu adalah yang satunya lagi. Ya jelas ada yang beda dong. Dia mengungkapkan boleh tuh, misalkan dia memasukkan dana 30 juta, tapi di yang bukan draft itu, yang udah fix, nggak boleh, harusnya 50 juta. Contohnya kayak gitu. Itu fatal banget gitu kan. Ke klien kayak merugikan sih kayak gitu. Oke, Google kita cari dengan teliti, dengan cermat,
dan make sure. Again, jangan sebagai orang hukum itu kayak seolah-olah kita menerima hoax gitu loh. Terus udah menerima hoax, kita lemparin ke orang lagi. Kita kayak penyebar juga dong jadinya, gitu kan. Oke. Yang kedua, caranya kita melakukan riset itu selain pakai Google, kita langsung penelitian lapangan. Kan? Biasanya kita ke instansi pemerintahan, makanya mostly with government officer gitu kan. Institusional sih tergantung yang dibutuhin. Kalau misalkan ke BPN, Kemenkumham, kemudian Keuangan, tergantung kondisinya pada saat itu, kasus yang tangani apa gitu butuhnya gitu kan. Nah, again yang gue pengalamin bisa lewat telepon gitu. Entah kita bikin janji dulu, entah langsung kita diarahin ke bagian dari call center itu ke ke divisi-divisi tertentu. Kalau mereka udah langsung siap sih nggak apa-apa, lebih enak gitu ya. Cuma ada yang harus biasanya tuh bikin janji dulu, Mas telepon saya besok apa nanti ya setelah zuhur gini-gini gitu kan, by phone. Itu masuknya ke penelitian lapangan karena kita udah langsung masuk ke instansi pemerintahan, ke lapangannya gitu loh. Atau pernah mengalami juga visitation, langsung datang ke kantornya. Entah itu karena janjian, Mas datang aja ke kantor gitu loh. Karena kalau PPKM kayak gini, era pandemi biasanya sih lewat telepon diutamakan ya. Tapi kalau misalkan emang nggak jelas banget dan perlu ada yang sampai in detail dan confidential, datang biasanya tuh ke sana, ke instansi tertentu gitu kan. Terus yang lain-lain tuh biasanya pakai email. Mas, gini aja deh, kata dari pemerintahan, misalkan dari kantor tertentu, instansi. Mas, list aja pertanyaannya, ditujukan ke ini nih, permohonannya nanti kita jawab deh, maksimal 1x24 jam ya Mas ya, gitu. Dia kirim via email jawabannya, kita tinggal baca gitu loh. Kayak gitu-gitu ya. Oke, sebelum lanjut bentar Mas ya. Oke. Poin penting atau kunci utama yang harus diperhatikan dalam penelitian regulasi, hukum-hukum yang dipakai ya, aturan-aturan yang dipakai. Cari peraturan yang relevan. Gitu kan. Yang tadi kuncinya adalah kita harus memahami kayak lex kan itu. Lex spesialis, deroga legi generalis, gitu-gitulah. Peraturan lebih khusus, mengalahkan umum, tinggi, mengalahkan yang rendah, gitu-gitulah ya. Itu pasti udah dipahami banget, dan itu berguna banget. Yang kedua, validity. Jadi benar-benar harus divaliditas lagi. Apakah ada regulasi yang baru? Jangan sampai nggak kita update gitu loh. Dan ini fatal banget. Klien datang itu pengen dipahamkan pengaturan pada saat itu yang mengatur. Kita salah menerapkan hukum, ya memang ribet sih, kayak kita pusing, banyak yang mengatur karena belum terbiasa mungkin pusing gitu. Tapi ya tugas kita seperti itu, karena kita dibayar mahal sampai 5 lembar pun sampai 40 juta, apalagi beberapa lembar sampai ratusan juta, hanya LO doang gitu ya. Ya memang pertanggungjawabannya seperti itu. Konsekuensinya seperti itu. Terlihat mudah tapi menakutkan. Dibilang menakutkan tapi biasa aja. Gue jadi bingung jelasinnya. Ya gitulah. Menakutkan itu sama orang yang belum terbiasa mungkin ya. Masih banyak takut, salah, harus banyak make sure sana sini, nggak berani ngeluarin produk ke senior gitu-gitu ya. Tapi untuk orang yang sudah terbiasa, PD itu muncul gitu. Oh ini nih regulasi yang baru, oh ada amandemennya, perjanjiannya nih, undang-undangnya nih gitu kan. Oke, yang terakhir harus perhatikan juga mengenai ketentuan penutup tuh. Itu wajib banget. Karena meskipun ada new regulation, again ya, gue tuh pernah mengalami ada ketentuan penutup dalam undang-undang yang mengatur bahwa andaikan misalkan ada pun pengaturan baru, untuk pasal yang 1, 2, 3 tetap berlaku dan diutamakan. Itu fatal banget kan? Berarti yang new regulation itu tidak berlaku gitu loh. Meskipun ya peraturan terbaru mengalahkan yang lama gitu-gitu kan, tergantung balik lagi ke isi konten kontrak, isi konten dari perjanjian gitu loh. Jadi open minded banget lah kalian tuh, harus benar-benar teliti, mencerdaskan diri gitu loh. Jadi nggak semudah hanya lex kan yang tadi itu. Jadi harus harus pinter-pinter kita untuk nge-make sure lagi, again make sure.
ingat klien yang utama, klien itu bayar kita gitu. Gue biasanya gitu sih ketika udah kayak hopeless, aduh udah deh capek banget nih, peraturan banyak, tapi kayaknya emang ini yang mengatur deh gitu kan. Tapi mikir lagi, ini tuh dibayar mahal gitu. Dan pertanggungjawabannya selain ke kantor, ke klien juga. Gue pengen jadi lawyer yang profesional gitu, yang buka kantor sendiri, berpenghasilan sendiri. Ya, biasanya gue menemukan motivasi kayak gitu-gitu tuh dari ngomong sama diri sendiri gitu. Biar LO yang gue buat, produk yang gue buat tuh emang lebih perfect, sempurna gitu lah. Itulah teman-teman lah ya. Nah, tadi udah dibahas sebenarnya. Selain kayak Lex-Lex yang tadi, kita harus memperhatikan ya sumber hukum, kayak yang tadi doktrin, traktat, peraturan. Nah, peraturan di Indonesia kan seperti ini nih, yang berlaku hierarki peraturan perundang-undangan. Ya ini kalau bahasa Indonesianya UUD lah, UUD 45, terus TAP MPR, terus apa namanya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang kayak gitu-gitu loh. Pasti paham lah ya. Nah, lupa lagi nih yang berlaku tuh tahun berapa TAP MPR. Pokoknya inilah, ini yang berlaku. Lupa nggak ngasih keterangan gitu. Oke. Di make sure tuh, selain yang ini pun ada yang belum aku masukin nih secara detail. Nanti ada yang sektoral, kayak tadi tuh lebih ke keputusan menterinya. Harus tahu tuh, peraturan menteri sama keputusan menteri itu yang berlaku yang mana, gitu, yang lebih diutamakan. Terus kalau misalkan ada pengaturan sektoral, nanti ada surat edaran kementerian, surat edaran dari provinsi kabupaten, mana tuh yang berlaku berarti, yang mengikat yang mana gitu-gitu. Kita harus tahu juga, misalkan ada tuh kayak peraturan, keputusan yang terbaru kemarin, tahun berapa lupa lagi. Polri, yang intinya tuh harus mengedepankan mediasi gitu kan. Gitu. Itu kan internal untuk Polri ya, keputusan tuh, bukan untuk seluruh warga Indonesia gitu loh. Cuma dengan ada aturan tersebut, ketika kita nanganin case litigasi sebelum masuk ke perkara pengadilan, ya kita harus merujuk ke itu dong. Karena ada keputusan Polri, ya lu harus tunduk patuh dong para polisi, para penyidik, para penyelidik gitu. Sebelum dilemparkan ke kejaksaan, ke pengadilan, ya harus mediasi dulu. Karena ini mengikat buat lu internal gitu loh. Ya hal-hal yang kayak gitu ya harus diperhatikan. Harus cerdas lah kita, teliti gitu. Clear ya? Oke. Ini mengenai, selain tadi struktur, ini bukan struktur ya. Cuma pengen ngasih tahu doang. Biar kita mudah bikin LO-nya sendiri gitu. Yang pertama, ya tadi kita selain membuat ya, harus memahami benar-benar background-nya seperti apa, timeline kejadiannya seperti apa, kronologinya seperti apa. Yang agak susah itu tadi itu, kalau kita belum terbiasa, tidak membiasakan diri, klien curhat sana-sini, tidak dibatasi sama kita buyar langsung. Klien curhat tiba-tiba masalah anak, kita ikutin, sok-sokan akrab, nggak kayak gitu. Waktu kita adalah uang loh gitu. Makanya ada lawyer yang dibayar hourly gitu loh. Per setengah jam lu berapa? Sejam lu berapa gitu. Makanya dari awal udah dibatasi, Bu, waktu kalau misalkan udah tangan kontrak ke kantor ya, waktu kita kan 2 jam ya, langsung ya ke poin ke concern-nya gitu. Kalaupun ibu melenceng, nanti coba akan saya bantu arahkan, karena nanti kasihan ibu kena biaya lagi, bla gitulah pokoknya. Oke, yang kedua mengenai kita harus memahami ruang lingkup yang jadi isu dari klien. Apakah itu isunya mengenai general corporate? Apakah itu mengenai capital market? Apakah itu banking? Apakah itu oil and gas? Apakah itu tentang environment? Apakah itu mengenai land and property? Agrarian? Atau kombinasi dari setiap isu itu gitu. Harus dipastikan apakah tentang pidana, korupsi? Apakah bukan korupsi tapi penggelapan? Apakah bukan penggelapan biasa tapi penggelapan dalam jabatan? Itu beda-beda banget. Kok bisa tahu Syahdan gitu? Ya karena prakteknya itu pernah berhadapan, pernah menangani, karena jadi tahu gitu loh. Kalau nggak kayak pernah nyoba langsung, kayaknya hal-hal kayak gini tuh nggak bakalan tahu. Hanya sebatas baca doang, kadang baca pun kalau nggak ada arahan dari orang, kita kayak stuck gitu loh. Kayak bingung lagi kita mau bahas apa ya gitu. Apakah hanya pengertian, teori-teori doang, prakteknya enggak. Oke, yang ketiga, understanding the actual issue and non potential issue. Nah, adanya batasan asumsi tadi ya, harus membatasi. Kalau misalkan itu benar-benar isu yang jadi concern dalam
pembuatan LO kita masukin, yang berpotensi ada kaitannya dengan isu kita masukin, kalau yang enggak kita filter lah gitu ya. Terus yang keempat, research, regulatory, and itu penelitian lapangan lah ya kalau perlu, yang tadi itu. Ini udah jelasin juga. Misalkan masih ada yang masih bingung. Jadi gimana sih bikin LO? Ya udah, hanya menganalisa dan mengkombinasikan komponen ini, background, issue, sama regulasi yang relevan. Tuh. Ini sebenarnya mengulang-ulangi pembicaraan cerita yang tadi dari aku gitu. Key point dari analisis. Kunci, kalau misalkan masih ada yang belum paham lagi, kunci utama dalam menganalisa gitu. Memahami korelasi antara background, issue, dan regulation. Of course, tadi ya. Terus, understanding the actual meaning of the regulation. Setelah itu, sangkut pautan keduanya. Connect to both. Oke. Nah, dulu, teman-teman, waktu SMA, kan saya tuh di keluarga, cerita dikit ya. Soalnya ada sangkut pautnya ke masalah gue senang nulis. Gitu. Dulu kan waktu SMA terkenal memang cukup aktif di organisasi dan lomba-lomba penulisan kayak gitu. Karya tulis ilmiah kalau SMA dulu ya, sama apa ya, lupa lagi. Ya gitu-gitulah pokoknya. Terus sampai mamaku ngarahin gitu loh, coba deh kamu bikin kayak bentuk LO sekarang. Jangan ikut lomba-lomba terus, karena kamu udah kelas 3, mending kamu belajar gini juga kalau mau masuk fakultas hukum. Karena nanti ada format yang beda, tujuan yang beda, fungsinya yang beda juga gitu loh. Jadi tidak semata-mata kamu tuh hidup hanya membuat riset kecuali kalau mau jadi profesor akademisi ya, boleh diperdalam banget ke riset gitu ya. Nah dulu pertama kali dikasih tuh ini tentang legal opinion. Awalnya berat sih, lu pasti paham banget kayak anak SMA dikasih pemahaman kayak gini-gini, apa sih LO gitu. Jadi kadang nggak connect juga, tapi lama-kelamaan diceritain plus baca juga gitu. Oh kayaknya sama sih, intinya pendapat hukum sama orang hukum dibuatnya itu gitu. Kalau dibuat sama gue yang masih SMA ya bukan pendapat hukum, ya pendapat hukum masih analisis doang gitu. Nah, baca kayak gini-gini, strukturnya kayak apa dari para ilmuwan ya yang udah sama praktisi juga di sini tuh. Makanya judulnya kan aktualisasi teoritis dan empiris. Kayak gitu. Inilah kalau misalkan teman-teman mau coba baca-baca ini membantu banget sih. Kalaupun ada referensi yang jadi panduan teman-teman yang lain, bisa juga. Gitu. Karena tiap orang kan punya cara belajar sama kecocokan masing-masing gitu ya. Kayak obat. Cocoknya Promah, terus ada yang cocok Milanta gitu. Nggak bisa dipaksain. Oke. Ini referensi, bisa tonton juga nih YouTube. Gue juga nonton nih kemarin. Oke. Cukup sekian mungkin pembahasan dari saya. Sharing-sharingnya ya. Silakan teman-teman mungkin kalau ada yang mau nanya, kita satu-satu aja ya, biar lebih concern banget gitu loh. Jangan ditumpuk 2, 3. Karena sering kecewa gitu loh, ada yang tidak tersampaikan gitu. Baik, terima kasih Mas Adan atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Peraturan masih sama, apabila terdapat peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa melalui fitur chat atau open mic. Namun saya ingatkan lagi, raise hand terlebih dahulu. Jadi kami dahulukan untuk penanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Ini sudah ada penanya, Mas Adan. Tadi yang pertama ini dari Barit Putra Isnain. Mungkin langsung bisa di open mic. Mas Barit Putra Isnain. Bisa langsung open mic. Barit lagi toilet mungkin, yang lain aja. Oke. Yang kedua ini Mas Guntur, Mas Guntur ya. Monggo, silakan Mas. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Kak, saya mau nanya, jadi kan kita mahasiswa hukum itu pasti belajar, bahkan sudah membuat legal opinion. Nah, di satu sisi, ini mengatakan tadi bahwa bikin legal opinion itu dihargai tinggi. Nah, satu sisi lagi, saya itu menganggap bahwa ada metode-metode tertentu yang kayak IREC, ya itu ada metodenya. Nah, pertanyaan saya,
itu apa sih yang nentuin kualitas legal opinion sehingga satu legal opinion itu bisa dipandang tinggi atau mahal? Oke. Ada dua lagi sih, cuma Satu dulu aja ya, biar kita dua aja. fokus gitu. Oke. Siap. Nanti mungkin setelah ini bisa nanya lagi gitu. Yang menjadikan LO itu tinggi apa enggak? Pada faktanya yang pertama kualitas kantor. Branding kantor. Ya kalau kantor lo masih kecil, masih baru banget, dan memang orangnya emang kurang bisa membranding gitu loh, ya mungkin harganya tidak bisa langsung dibuat harga melambung tinggi gitu. Terus beda halnya sama LO yang dibuat sama top tier middle law firm, boutique law firm yang udah international affiliation kayak gitu-gitu lah, itu masuk juga harga-harga gitu. Intinya tuh balik ke branding kantor. Kalau kantornya udah terbranding dengan baik, punya harga tinggi, dikenal, dan sudah terbiasa gitu menyediakan jasa seperti itu, biasanya menentukan faktor yang menentukan itu harganya jadi mahal gitu. Terus yang kedua, kalau yang secara pertanggungjawaban ya, yang menjadikan mahal ya kualitas LO sendiri. Bukan berarti karena memakai rumus yang apa tadi, mungkin Mas Alan menyampaikan itu ya, saya kurang ngikutin. Pakai rumus A, rumus B, rumus C, itu jadi mahal, nggak kayak gitu. Intinya itu, ketika klien udah percaya, biasa meminta pendapat dari kita, dan produk yang kita berikan itu sangat memuaskan mereka, detail banget, dan kita pun ngerasa itu baik banget gitu, itu biasanya jadi mahal sih gitu. Jadi bukan karena rumus A, rumus B, rumus C, kita sendiri yang udah punya branding, yang pertama. Kedua, kualitas LO sendiri yang menentukan gitu loh. Kayak gitu sih, senyatanya ya, pada faktanya seperti itu. Ada lagi Mas, silakan. Oke, ini terus gimana sih Kak untuk tips buat fresh graduate untuk bisa jadi associate seperti Kakak ini, harus magang di LBH dulu atau magang di law firm langsung, dan prakteknya itu di law firm itu struktur jabatannya seperti apa sih? Makasih, udah itu aja. Oke, siap. Agak melenceng dari topik, nggak apa-apa Mas ya, Mas moderator. Kita sharing-sharing aja. Masih lama waktunya kan? Ya nggak apa-apa, santai-santai. Karena again, baik lagi karena di dunia lebih ke praktek, ya mau nggak mau sharingnya masalah praktek, dunia praktek gitu kan. Yang terpenting biar kita cepat dapat kerja di law firm ya, selain memang akademi kita bagus, prestasi kita bagus, kualitas kita bagus juga, kalian magang deh gitu. Karena itu ditentukan banget gitu loh, ketika nanti kalian ada rekrutmen untuk cari junior associate, apa trainer associate, apa internship gitu loh. Magang dari mulai sekarang, semester berapapun kalian, makanya kenapa gue magang dari tahun 2016, sementara kuliah dari 2015, memberanikan diri tuh, semester 3 udah magang aja deh gitu. Karena apa? Emang dari keluarga udah diarahin. Karena dari awal udah kalau nggak jadi profesor, pengennya jadi lawyer gitu. Sorry ya, agak halu dikit. Emang tujuannya seperti itu. Pokoknya nanti kalau misalkan udah gede, kalau nggak jadi profesor ya pengen jadi lawyer. Tapi ya punya afiliasi internasional, kayak gitu-gitulah pokoknya tuh. Makanya dikasih arahan seperti itu, gue tahu alurnya, apa yang harus dilakuin gitu loh. Nah, gue pelajarin tuh top tier itu nerimanya seperti apa, middle law firm nerimanya seperti apa. Ternyata yang paling dipertimbangkan tuh orang-orang yang udah punya basic atau pengalaman magang, berpraktik seenggaknya gitu. Berapa bulan pun itu, yang penting masuk CV dan lu bisa mempertanggungjawabkan ya. Ya, itu jadi pertimbangan gitu loh. Beda halnya lu udah magang sama 8 bulan, ketika ditanya magangnya ngapain aja, UAE nggak bisa mempertanggungjawabkan, beda lagi. Maksudnya itu ya magang dengan sejujur-jujurnya, dengan benar, nikmatin, dan bisa mempertanggungjawabkan itu ketika ditanya, kayak gitu. Nah, untuk internship sendiri ya, ke belakang dulu. Biasanya banyak kok yang nerima internship, kan bahasa kasarnya internship itu emang simbiosis mutualisme lah ya, bahasa apa sih, biologi dulu tuh kayak gitulah pokoknya. Tapi kalau bahasa kasarnya, kita pun law firm butuh orang yang buat bantu gitu, peraturan-peraturan, nyiapin dokumen, fotokopi, terus riset. Itu jangan dianggap sepele ya. Dengan kita bantu-bantu itu, alah kerjaan gue fotokopian doang. Tapi dengan biasa seperti itu, kita terbiasa filing itu loh, law firm loh. Tiap law firm beda-beda. Karena dari mulai gue magang dari 2016 sampai law firm yang saat ini jadi tempat kerja,
cara filing itu beda-beda, dan itu udah terbentuk di mindset bahwa oh nanti kalau gue punya kantor nih, selain memang harus gini, gue harus mengkolaborasikan antara seperti ini biar terstruktur. Dulu cara memperlakukan orang internship itu dia suruh apa aja sih biar terstruktur. Cara langsung hubungan sama atasan seperti apa, kayak gitu-gitu, itu bermanfaat banget sih. Jadi kesimpulannya adalah diusahakan magang, cari tempat magang pasti banyak banget. Terus Kak, ini kan pandemi gitu. Kayaknya dilihat lagi ya dari prakteknya ya. Banyak kok yang masih menyediakan entah online nantinya itu gitu lah. Disuruh riset, meskipun nggak ke kantor ya, lebih mudah malahan. Tapi tetap reward-nya adalah lu punya sesuatu di CV gitu. Pernah magang di butik, di kantor ini yang spesialis PKPU pelitan, pidana, ke corporate, litigasi gitu-gitu loh. Pada intinya seperti itu. Silakan, ada lagi Mas. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, penanya selanjutnya yaitu Mbak Nafila Andriana. Monggo dipersilakan. Terima kasih Kang waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya mengenai legal opinion dalam kasus pidana, Bang. Nah, kalau dalam kasus pidana itu kan jarang ya, Bang, ada supporting dokumen. Paling mereka juga kayak visum gitu ya, Bang. Nah, kalau dalam membuat LO pidana itu kayak bukti-bukti nyata seperti pisau dalam kasus pembunuhan itu perlu dicantumin dalam LO nggak ya, Bang? Oke. Mungkin balik lagi ya Mbak ya ke basic tentang pembuktian barang bukti dalam perdata pidana itu beda-beda ya Mbak ya. Kalau pidana mungkin udah ada barang bukti, alat bukti apa sih namanya ya, adalah yang mengaturnya KUHP gitu kan. Meskipun kayak pisau-pisau gitu nggak bisa diberikan pada saat itu ya, memang tugas kita bukan nyari barang bukti kayak gitu-gitu, supporting dokumen aja, apa yang dia ceritakan kronologinya kita korelasikan, seenggaknya yang benar-benar bisa dipakai lah. Kalau yang susah-susah kayak gitu ya nggak perlu juga, karena dengan adanya pisau mungkin ya dari kejadian pun, dari saksi-saksi pun gitu loh yang ngomong, saksi pun pada saat itu nggak perlu juga sih gitu ya, seenggaknya ada bukti tertulis lah, tulisan-tulisan kayak gitu, yang kayak gitu-gitu bisalah dilampirin fotokopinya gitu loh. Nah, jadi tidak hanya terpaku pada alat bukti kayak benda-benda gitu aja, baik lagi ke alat bukti yang diatur dalam KUHP sama perdata ya, kepentingannya seperti apa gitu. Yang relate-relate lah, nah, kita harus bisa mengembangkan gitu loh. Kalau senyatanya memang nggak perlu dokumen itu pun, ya ngapain diminta? Kalau kita udah yakin, kita udah bisa mempertanggungjawabkan dengan alat bukti yang lain gitu loh. Alat bukti kayak dokumen material itu kayak yang hal-hal yang memang dibutuhin banget lah, kalau dibutuhin doang gitu. Kalau emang nggak penting-penting banget, ya udah nggak usah gitu. Itu Mbak. Bang, makasih Bang jawabannya. Ya, sama-sama Mbak. Baik, terima kasih. Ini Mas Barit, dari tadi resen dulu nih, nggak ada suaranya. Mas Barit Putra mungkin bisa langsung open microphone. Iya. Mungkin ketiduran mungkin Mas. Ketiduran. Kita nyanyiin abobo aja. Mungkin saya mau nanya boleh nggak? Boleh. Jadi kan tadi Mas sudah ceritakan kalau misalkan di setiap law firm itu istilahnya sistemnya beda-beda gitu. Itu di law firm itu ada ini nggak istilahnya kayak kami ini harus buat LO itu kayak gini gitu. Itu aja ya. Itu aja. Balik lagi ke format kantor ya. Pasti beda-beda banget lah gitu. Lupa mau liatin ini nih, berhubungan dengan itu ya. Ini sebenarnya bentar, belum dimulai ya. Ini confidential banget sih, kayak sejujurnya awalnya bingung mau nampilin contoh LO seperti apa, karena di TOR undangannya adalah menampilkan, membahas LO strukturnya dan membahas LO-nya lah kayak gitu. Sejujurnya agak bingung, coba aja lihat di webinar-webinar gitu. Kayaknya kemungkinan kecil deh lawyer-lawyer praktisi kayak memunculkan salah satu contoh LO-nya. Yaitu karena confidential dan berpikirnya macam-macam mungkin ya. Cuma udah saya coba eliminasi hal-hal yang penting di sini sebagai contoh acuan lah. Saya lupa lagi ini di kantor yang berapa ya. Cuma nemu lah filenya tuh. Ini salah satu contoh formatnya. Nah, jadi dia tuh pengantar surat kayak gini sama LO itu dia disatuin. Nah, yang harusnya ini background, yang tadi aku jelasin, pada tanggal berapa klien datang ke kita meminta
meminta pendapat kita untuk, nah ini concern-nya itu adalah hal sepele sih, dia ingin melakukan tindakan selanjutnya terkait dengan ini nih. Dia pengen bangun rumah sakit, dia kerjasama sama pemerintah daerah. Klien gue tuh kemarin BUMN, kalau nggak salah ya, kayak gitu. Nah, ini kan ada peraturan rumah sakit tentang klasifikasi perizinan yang terbaru, makin baru. Dia pengen tahu terbarunya tuh seperti apa, biar nggak salah rujukan. Dia minta ke kita. Nah, balik lagi. Jadi, LO itu dibuat tidak harus menunggu ada masalah dulu. Gitu. Kayak gini-gini pun bisa dibikin sama kita. Hanya sebatas komparatif gitu loh, compare. Ada nggak bedanya dalam perubahan itu? Ya pasti kalau berubah pasti ada yang beda ya. Nah, ini nih, latar belakangnya, background-nya. Kita jelasin, ada yang simpel seperti ini, ada yang satu lembar banget, tergantung kasusnya, tergantung situasinya ya. Jadi nggak bisa jadiin satu rujukan doang ini, gitu. Karena kan kita nanti memuaskan klien. Ya klien kan orangnya beda-beda ya karakternya gitu. Ada yang pengen bertele-tele, ada yang pengen to the point, ada yang pengen seperti ini gitu loh. Jadi kondisional. Terus, nah ini nggak dibahas tadi di general structure yang dijelasin ya, karena ini lebih ke pretelan ya. Oke, mungkin tadi tidak dijelaskan, tapi biasanya balik ke taktik law firm sama lawyer masing-masing. Di sini menjelaskan tentang dasar referensi peraturannya ya, sama ruang lingkup pembatasan. Biar apa? Biar nggak disalahin tadi gitu kan. Makanya di sini jelasin nih, udah bla 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 diberikan atas dasar ruang lingkup bla bla bla. Nah, legal opinion ini susun disampaikan bahwa sorry. Mana ya? Ini peraturan-peraturannya dia jelasin. Asas-asasnya, kebiasaannya, ini sumber hukum jelasin. Ini mengenai peraturannya yang berlaku. Yang kedua, asumsinya. Nah, misalkan Syahdan SH di sini ya. Syahdan SH mengasumsikan bahwa dokumen, data, atau informasi serta keterangan-keterangan dalam pernyataan adalah benar, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya gitu. Serta tidak mengalami perubahan. Kayak gini-gini nih, kayak semacam bikin surat pernyataan gitu kita tuh ya. Kita nerima dokumen apa adanya yang dikasih klien. Syahdan mengasumsikan bahwa semua tanda tangan yang terdapat dalam dokumen, pernyataan tulisan kontrak, adalah tanda tangan asli dan benar dibubuhkan oleh orang gitu loh. Jadi taktik kita, jangan sampai nanti kita salahin karena dikiranya kita nerima dokumen palsu, apa enggak teliti, kayak gitu loh. Makanya kita tuangin. Nah, kalau ini langsung ke pendapat hukum. Seperti apa? Karena apa? Isu pertanyaannya itu dia udah tuangkan di sini, di judul. Makanya jangan pusing-pusing ya, ini kan format orang beda-beda. Kalau mau kayak teoritis banget kayak tadi bisa. Nih, intinya tuh dengan membuat judul seperti ini udah jadi concern pertanyaan. Apa sih perbandingan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang klasifikasi perizinan rumah sakit dengan perubahan terbaru. Dia tidak ngomong kan perubahan terbaru seperti apa, nomor berapa. Karena apa? Dia nggak tahu, justru nanya ke kita gitu loh. Makanya tugas kita ngasih tahu yang terbaru seperti ini, bedanya di mana. Oke, apa sih? Di sana isunya di atas kan. Lanjut ke pendapat hukum. Nah, langsunglah dituangkan. Setelah mempelajari ini Permenkes nomor 56 2014 Junto, Permenkes nomor 30 2019 Junto lagi karena ada 3 kali itu perubahan gitu. Ya kita kasihlah penjelasan apakah mau tabel-tabel gitu. Kondisional ya. Kalau ada klien yang memang pengen mudah memahami, baik lagi ke kita, apakah dibikin tabel, poin-poin, apa gimana tuh. Oke. Kayak gini ya. Ini masih ke, apa namanya, pendapat. Perbedaan dari 3 undang-undang tuh ini bedanya gitu. Kesimpulan dan rekomendasi. Kita kasih kesimpulannya bedanya apa sih dalam undang-undang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Udah. Ada yang gini doang, ada yang tadi dijelasin. Kalau misalkan perlu tindakan hukum selanjutnya, ini kan bukan kayak minta rekomendasi benar apa salah gitu loh. Ini kan dia pengen tahu doang kan. Undang-undang tuh ada yang baru, bedanya di mana gitu doang kan. Jadi yang biasanya gue masukin mengenai rekomendasi, suggestion ke depannya harus dia lakuin, terus posisi klien seperti apa, di sini nggak ada, karena emang kondisional lah. Keadaannya seperti itu. Oke. Udah sih gitu doang. Nah, menyangkut dari pertanyaan Mas yang tadi,
formatnya seperti apa ya beda-beda, baik lagi ke tiap kantor sama tiap lawyer ya, gitu. Biasanya kalau masih associate, junior associate, apapun itulah ya, ya kita harus ngikutin kantor gitu. Beda kalau kita independen, pasti kita baliknya ke pribadi masing-masing lawyer gitu. Tadi kalau nggak salah ada yang nanya siapa ya? Struktur di law firm tuh kayak gimana? Mas sendiri apa Mas dari UPH, Mas Guntur? Saya, Mas. Ya. Oh iya, sorry nggak kejawab ya. Tuh kalau kebanyakan kan kayak gini, untung satu-satu ya. Kalau struktur tuh balik lagi ke kantor masing-masing. Ya kalau misalkan kantornya masih kecil, kantor butik, kantor middle, atau top tier, itu pasti beda-beda. Jumlah orang lawyernya beda-beda, terus kayak supportingnya juga beda-beda, bagian finance, bagian translator, apapun itu beda-beda ya jumlahnya itu. Sehingga penempatan divisi kayak gitu-gitu beda-beda juga. Yang gue alamin dulu pernah di butik juga misalnya. Ada hanya sebatas junior associate, terus ada associate, terus ada ke partner, terus ada managing partner. Terus pernah magang lagi, ada yang langsung associate semua. Tidak ada junior senior. Contohnya top tier Umbra tuh katanya kan menerapkan tidak ada junior senior gitu kan. Cuma nggak tahu kalau internet seperti apa, belum pernah merasakan. Nah kayak gitu-gitu. Top tier mungkin ada juga dari mulai intern lawyer, terus trainee lawyer, terus kayak junior lawyer, terus kayak associate lawyer, terus ada senior associate lawyer lagi. Kriterianya ditentukan oleh apa dan gitu. Ya baik lagi ke kantor masing-masing, apakah lamanya dia stay di sana, apakah dilihat dari kapabilitas dia menangani kasus, goals-nya kasus itu beda-beda ya, nggak tahu gitu. Cuma sepengalaman, selain memang lamanya dia stay di sana, kapabilitas juga dilihat gitu loh. Meskipun lama tapi dia kapabilitasnya kurang, ya nggak bisa dijadiin panutan senior dong gitu loh. Yang namanya senior kan nggak semena-mena dia orang yang berhak senioritas yang nyuruh-nyuruh membagi tugas ke junior, bukan kayak gitu. Senioritas adalah orang yang dianggap lebih memahami, lebih berkapabilitas di bidang hukum gitu kan intinya. Gitulah. Gitu. Oke, baik. Ada lagi silakan. Santai kok. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau raise hand, mau nanya Misalkan langsung. bukan LO pun nggak apa-apa kayak tadi tuh, lebih ke lawyering, lebih ke magang, lebih ke dunia lawyer kayak gimana. Silakan lah. Mungkin ada lagi peserta yang ingin bertanya atau panitia mungkin? Oh iya, mau jelasin ini nih. LDD sama LO beda nggak? Ya beda lah, gitu kan. LDD itu pemeriksaan. Meskipun ujung-ujungnya kita menganalisa, terus ada opini kita nanti di sana. Tapi opini analisa kita itu berdasarkan pemeriksaan. Loh kak, oh sorry nggak mau kakak dipanggilnya. Loh dan kan di LO pun pemeriksaan juga gitu. Karena kita kan minta dokumen-dokumen beda. Dokumen yang kita periksa itu dari hasil kronologi, fakta-fakta yang didapat sama curhatan si klien, kebutuhan klien gitu kan. Kalau LDD, biasanya contohnya gini lah lebih. Ada si PTA mau merger Gojek sama Tokopedia misalkan ya. Sebelum merger Gojek, gue pengen tahu dulu tuh kualitas perusahaan Gojek itu seperti apa gitu. Jangan sampai dia banyak masalah, banyak utang, terus banyak yang negatif lah. Terus kekayaannya berapa, yang kayak gitu-gitu tuh dari mulai yang nggak confidential sampai yang benar-benar confidential gitu kan. Nah gitu, makanya LDD itu biasanya banyak banget dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, misalkan perjanjian kerahasiaan gitu-gitu, karena udah confidential banget kan. Diperiksa tuh anggaran dasar pertama, kedua, sampai yang terakhir gitu. Siapa pemegang sahamnya, siapa majority shareholders, apakah ada foreign investor gitu-gitu kan, investor luar negerinya berapa, jadi dia tuh PT PMA atau bukan gitu-gitu loh, diperiksa. Nah, tapi poin-poinnya nanti per poin, misalkan pemegang sahamnya siapa, kita jelasin dulu berdasarkan anggaran dasar yang pertama, ini, kedua ini, ketiga ini, dan terakhir adalah si A, si B, si C. Si A merupakan foreign investor, pemegang saham di luar negeri, tapi dia hanya memegang 30% dari saham 100%. Gitu. Atau enggak, dia 70% gitu loh. Sementara dalam startup gini gitu. Yang kedua sengketa, dia lagi bersengketa dengan ini. Makanya kenapa kalau dalam LDD itu butuh kayak surat pernyataan dari pengadilan, bebas dari sengketa gitu-gitu kan. Nah, bedanya kayak gitu kalau LDD, kayak memeriksa banget untuk tindakan si klien kita. Misalkan, gue mau merger Gojek gitu loh. Gue mau akuisisi dan, tapi yang mau perusahaan yang gue mau akuisisi itu
gue nggak tahu dia aman apa enggak ya, tapi yang jelas dia tuh teman gue gitu. Tapi kan kalau dalam bisnis bukan masalah temennya ya, kita kan berbisnis gitu. Jangan sampai perusahaan yang kita akuisisi ya malah merugikan kita. Kita banyak masalah dengan adanya hadirnya perusahaan itu. Gitulah, beda. Opini, hukum, legal opinion ya kapanpun. Dan kayak tadi cariin dong perbandingan tentang peraturan ini. Dan gue mau ini nih, gimana sih alurnya OS-nya? Dan gue punya kasus kayak gini, kendalanya seperti ini, korbannya seperti ini, yang melakukan seperti ini di sosial media, gini. Gue bisa nggak sih ngelaporin polisi? Kalau bisa, alurnya gimana? Terus dia ngelanggar hukum apa biar gue ada panduan? Ya, kayak gitu-gitu. Oke, clear ya? Oke, terima kasih Mas Bentar. Adan. Satu lagi. Tapi Oke. biasanya dalam LDD itu, setelah LDD, biasanya baru ada LO. Itu bisa juga. Gitu. LO. Misalkan kita udah memeriksa nih, ketahuan buluknya seperti apa, negatifnya seperti apa, positifnya seperti apa, pasti si klien tuh beberapa hal minta rekomendasi apa, minta pendapat hukum. Lalu kalau kita udah tahu faktanya seperti itu dan apa lawyer gitu, kita harus seperti apa? Karena kan banyak melanggar tuh. Nah, kita bikin LO gitu. Bedanya seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Adan. Ya, Ini sama-sama. kebetulan juga waktunya udah habis, jadi izin mau menyampaikan kesimpulan. Oke. Jadi pada dasarnya legal opinion atau LO ini adalah opini hukum yang dibuat orang hukum yang memang expert bidangnya dan dibuat untuk memecahkan masalah dari klien. Bisa dibuat sebelum si klien terkena masalah atau sebelum terkena masalah. Kemudian ada beberapa background. Yang pertama fact, jadi lebih cepat lagi untuk melimitasi dan pembicaraan klien di mana arah fakta-faktanya. Terus juga tadi dibahas juga terkait isu, identification, regulation, analysis, atau argumentation, conclusion. Namun juga perlu diingat bahwa tidak semua struktur LO itu yang asli, tergantung personnya itu. Baik, sekian. Sebelum menutup acara ini, perkenankan saya untuk menyerahkan sertifikat kepada Mas Syahdan. Oke. Berikut sertifikatnya, Mas. Mohon maaf sebelumnya untuk penyerahan sertifikat melalui daring, sekiranya diterima. Terima banget. Makasih banyak ya untuk kesempatannya. Semoga cerita-cerita ngalur ngidul kiri kanan saya tuh bermanfaat gitu loh. Karena ya saya bukan dosen, saya tidak bisa teoritis menjelaskan secara detail, tapi seenggaknya kita teman sebaya, mudah-mudahan dijelasin sama teman, sesama teman bisa paham gitu loh. Baik. Terima kasih Mas Syahdan. Demikian Sekolah Legal Opinion 101 pada sesi 2 ini. Terima kasih kepada Mas Syahdan atas waktunya dan juga telah bersedia untuk sharing ilmu kepada kami. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Mas Syahdan, yang mana sangat berpengalaman di bidangnya. Dan juga saya merasa terhormat bisa menemani Mas Syahdan dalam acara ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan baik di hati, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada sahabat Ibrahim selaku Master of Ceremony. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Syahdan Dwi Rahmatullah SH yang telah memberikan pemaparan materi dan moderator yang telah memandu jalannya sesi materi dan tanya jawab. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya untuk kita, namun sekitar kita. Tidak hanya untuk hari ini, namun untuk seterusnya. Untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian teknis lomba dan dilanjutkan penutupan oleh Ketua Pelaksana acara. Lalu dilanjutkan dengan foto bersama. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, karena forum akan saya serahkan kepada Ketua Pelaksana acara, saya selaku Master of Ceremony pada Sekolah Legal Opinion 101 kali ini, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Baiklah, tanpa berpanjang kata lagi, forum saya serahkan kepada sahabat Ananda Zaki Mukhlis selaku Ketua Pelaksana. Kepadanya dipersilakan. Sebentar Mas, saya kan mau izin duluan ya. Kalau misalkan Ya. sesi foto bersama diduluin gimana? Ada keperluan nggak? Ya, boleh. Ya. Sorry ya. Yuk pada on cam dulu yuk. Nah, habis itu kita foto bareng. Penasaran sama Mas yang tadi tidur udah bangun belum ya? Oke, dia bapain ya. Apa namanya? Boim. Oke. Buat slide 1 ya, siap-siap ya. Fadil. Udah siap, slide 1. Oke, 1, 2, 3.
Sekarang buat slide 2 ya. 1, 2, 3. Sekarang slide 3. 1, 2, 3. Sekarang slide 4 ya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, teman-teman makasih banyak ya untuk kesempatannya. Izin pamit duluan ya. Bang Syahdan, terima kasih juga telah hadir dalam acara Terima kasih, skala Bang. Ya. Legal Opinion ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman, selanjutnya kan kita telah selesai nih melaksanakan sekolah. Nah, selanjutnya kita melaksanakan training. Nah, apa itu training? Jadi di sini kami dari panitia pelaksana acara itu akan membuat lomba legal opinion. Nah, di situ terdapat hadiahnya lah, diambil tiga terbaik berkas legal opinionnya. Nah, di sini pesertanya tidak wajib untuk mengikuti lomba legal opinion dan hanya yang mau saja. Dan peserta yang mengikuti lomba legal opinion ini hanya mahasiswa aktif sarjana maupun diploma. Nah, selanjutnya saya share screen kan ya tentang teknis lombanya. Sudah terlihat belum? Oke. Jadi di sini teknisnya di sini terdapat 3 kasus yang mengarah ke hukum tata negara. Yang pertama kasus Emir Mois, mantan napi korupsi menjadi komisaris. Kedua ada kasus UNESCO minta Indonesia untuk menghentikan proyek Taman Nasional Komodo. Yang ketiga rangkap jabatan rektor UI. Seperti itu. Dan penulisan legal opinionnya yang pertama memakai Times New Roman, font size 12, spasi 1,5. Dan format pengumpulannya dalam bentuk PDF dan nama filenya pertama nama, universitas, judul kasus. Contohnya Ananda Zaki, UII, Emir Mois mantan napi korupsi menjadi komisaris. Nah, di sini kami selaku panitia memberikan deadline pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pada jam 19.00. Ini nanti saya tambahkan jamnya ya. Yang pengumpulannya terakhir itu jam 19.00. Terus di sini dapat link submission-nya di Bitly Legal Opinion Submission ini. Ngumpulin pemberkasan legal opinion-nya di sini ya, di submission ini. Dan jika masih ada yang dibingungkan untuk teknis lomba legal opinion, bisa hubungi saya pribadi maupun ke sahabat moderator ini ya, Lutfi Harsyandi. Seperti itu teman-teman, nanti file ini saya kirimkan ke grup ya. Selanjutnya penutup dari saya, terima kasih sekali untuk para peserta yang telah hadir dari pagi sampai sore telah mengikuti acara sekolah legal opinion ini, dan tadi sangat banyak pesertanya, lebih dari 300, dan terima kasih juga yang telah bertanya aktif, dan itu nanti pengumumannya bersamaan dengan pengumuman pemenang legal opinion untuk best partisipan tersebut. Seperti itu. Dan untuk elektronik sertifikat akan dikirim H+3 setelah acara. Seperti itu teman-teman. Dan dikirimkan lewat email. Oke, teman-teman. Nah, sekian dari saya selaku ketua acara ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di event selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berkompetisi semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima Semuanya. kasih. Selamat Semuanya. berkompetisi. Selamat berkompetisi. Terima kasih teman-teman. Kalian hebat deh. Minggu-minggu waktu libur tapi kalian produktif. Terima kasih kawan-kawan. Semuanya hebat. On cam yuk, Aska. Semuanya On cam. hebat. Kita foto Semuanya dulu. hebat. Panitia, mohon jangan keluar Zoom terlebih dahulu ya. Harap stay di sini. Ada itu nanti ada peringkatnya nanti. Ada juara 1, 2, 3.
Seperti Iya. itu. Ada hadiahnya loh. Diingat Ada loh, ada hadiahnya juga. hadiahnya loh. Ada Oke. hadiahnya loh. Mm-mm. Tadi yang buku udah di-list kan yang dapat buku. Oke. Sudah. Udah. Alhamdulillah selain benefit kita mendapatkan Nah. ilmu, kita juga mendapatkan hal yang bisa menempa diri kita juga, ya nggak sih, Jack? Gila Iya, emang. betul. Hore. Ditambah lagi kalau teman-teman menang itu bisa nambahin ke CV. Nah, siapa tahu ntar Tuh di bener. di Masyahdan Yang punya itu. LinkedIn tuh Nah. bisa tuh. Nah, punya yang mau tahu linknya Mas Syahdan nanti saya kasih tahu. Ya, Nah, nanti itu foto-fotonya kita begitu. akan share ke grup apa namanya sekolah LO ya teman-teman ya. Foto-foto di screenshotan dan record Zoom juga kita sharekan ini. Kalau menang ada hadiahnya jelas. Entah itu umroh. Enggak. Bukan. Waduh. Nanti hadiahnya secret, tapi yang pasti itu sangat Pamit ya good teman-teman. lah, sangat setimpal. Insya Allah. Bukan kacang goreng ya, Jack ya? Bukan kan? Ya, benar. Fantastis lah gitu. Fantastis. Iya. Banyak lah. Bisa kira-kira buat hidup Bisa. seminggu bisa lah ya. Ini yang 90 orang ini kayaknya udah pada tidur ini, nggak tahu kalau udah selesai. Ketiduran ini. Ketiduran ini paling. Nggak tahu udah selesai. Yo bisa yo bikin legal opinion untuk Oh tim iya, Bara. nanti dikirim. Halo Mbak Angelina. Semangat Mbak berkompetisi Mbak ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin di end meeting aja Zaki. Jangan bro, Nah, kita jangan ya. Nanti siapa tahu ada yang mau ngobrol. Sepertinya aku ingin makan dulu deh. Dulu ya sebentar ya sahabat. apa mau di end meeting ini? Apa mau di end meeting nih? Saranku end meeting aja deh, kan Oke, udah end selesai meeting. kan. Ya udah. Selamat jumpa teman-teman di acara selanjutnya, kepenulisan selanjutnya ya. Welcome to jungle teman-teman. Salam pergerakan. Salam pergerakan, sahabat-sahabat, salam pergerakan.